Damai sejahtera dari Allah menyertai kehidupan saudara sekalian. Amin. Saudara, siapa yang tidak mengenal uang? Anak-anak pun mengenal dengan baik. Rasanya semua orang membutuhkan uang. Bahkan ada yang tergila-gila dengan uang, sampai seluruh hidupnya digunakan untuk mencari dan mengejar uang. Sementara ada orang yang biasa saja. Baginya uang hanya sekedar pelengkap hidup, tepatnya menjadi sarana, bukan tujuan hidup. Tapi harus diakui, setiap orang membutuhkan uang. Sampai ada ungkapan, uang hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Apa maksudnya? Kita harus bersikap bagaimana terhadap uang? Saudara, mari kita temukan jawabannya dalam renungan ajaran hidup. Sebelumnya mari kita mohon berkat Tuhan dengan berdoa. Bapa, terima kasih atas pemeliharaan dan berkat-Mu dalam kehidupan kami sampai saat ini. Kami mohon nikmat-Mu agar dapat menemukan jawaban dari firman-Mu atas pergumulan dalam kehidupan kami. Roh Kudus menolong dan memampukan kami. Mohon ampun atas kesalahan dan dosa kami. Di dalam Tuhan Yesus Kristus doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita terima dari kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 10 yang tertulis demikian. Sebab akar segala kejahatan ialah cinta uang, dan karena memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai duka. Demikian firman Tuhan. Saudaraku, bagian firman Tuhan tadi diberi tema, ia hamba yang baik, tetapi Tuhan yang jahat. Saudara, yang sebenarnya uang itu pada dirinya tidak mengandung dosa. Karena dengan uang orang dapat berbuat baik. Tetapi cinta uang adalah akar segala kejahatan. Orang yang cinta uang bersedia melakukan apa saja, termasuk kejahatan. Orang-orang yang memburu uang akan menyimpang dari iman. Penyimpangan ini merupakan suatu proses, karena lambat laun orang-orang yang memburu uang kehilangan imannya. Karena iman yang sejati hanya dipelihara dalam hati nurani yang murni, yang suci. Orang yang beruang, hati nurani dicemarkan oleh nafsunya untuk menguasai uang sampai rela melakukan hal-hal yang kotor. Orang yang beruang akan menjadi hamba uang dan menyiksa diri dengan berbagai duka. Dapat berwujud penyesalan, kekecewaan, kehilangan ketentraman hati, dan berbagai pengalaman yang menyedihkan akibat dari perbuatan dosanya. Maka benar ungkapan uang hamba yang baik, artinya dia siap diperintah melakukan apa saja. Membeli mobil, membeli rumah, memberikan uang pada seseorang, dan sebagainya. Sebaliknya, ketika uang menjadi tuan, maka dia akan menjadi tuan yang jahat. Karena orang yang menghambakan diri pada uang, orang itu akan rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan uang. Bahkan kalau harus melakukan korupsi, menipu, merampok, dan kejahatan yang lain akan dilakukan agar mendapatkan uang. Ya ampun, mengerikan, memprihatinkan sekaligus menyedihkan. Saudaraku, betapa mengerikan orang-orang yang hidupnya menghambakan pada uang. Bukan hanya rela dan tega melakukan kejahatan, tetapi juga akan mengalami berbagai duka, kekecewaan, penyesalan, rasa malu, bahkan bisa jadi harus menghadapi pengadilan karena berbagai kejahatan yang dilakukan. Saudara, dengan melihat semua kenyataan dalam sikap terhadap uang, dengan segala risikonya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, bersyukurlah dengan semua yang ada dan belajar mencukupkan. Kalau penghasilan dari kerja atau usaha hanya cukup untuk makan tanpa lauk, ya syukuri dan nikmati. Tidak perlu mengada-ada.
Kalau pesta pernikahannya hanya bisa diselenggarakan sederhana karena uangnya hanya cukup untuk itu, ya begitu saja. Tidak perlu pinjam uang bank atau teman atau saudara agar bisa melakukan pesta yang megah, yang meriah, di gedung yang bagus, agar dikagumi oleh orang. Kalau baru bisa membeli motor second, tidak bisa beli baru apalagi mobil, tidak perlu memaksa diri untuk kredit kalau dananya untuk itu tidak ada, daripada nanti mengalami kesulitan di kemudian hari. Yang kedua, uang hanya sebagai sarana, alat untuk menjalani kehidupan, bukan tujuan. Kalau dari hasil kerja keras uang diperoleh sejumlah tertentu yang diterima, tidak perlu mengada-ada karena ingin memiliki uang yang banyak dan rela melakukan apa saja demi untuk mendapatkan, agar disebut orang kaya dan dapat memenuhi ambisi-ambisinya. Dan untuk itu rela melakukan apa saja, bahkan sampai melakukan kejahatan. Saudaraku, kalau kita dalam kondisi keuangan yang minim, terbatas, bukan berarti Allah tidak mengasihi kita. Bisa saja Allah menjadikan kita orang yang kaya raya, usahanya berhasil, penghasilannya banyak, tetapi tidak didasari motivasi, berambisi mendapat uang yang banyak. Karena itu bisa membuat kita menempatkan uang sebagai Tuhan. Tetapi bersyukur atas berkat Tuhan, seberapapun, bekerjalah dengan sungguh-sungguh, dengan keras, dengan ketulusan hati, berserah dan mengandalkan Tuhan. Dan bisa saja Tuhan merubah kehidupan kita menjadi orang yang diberkati luar biasa. Tetapi kehidupan kita harus senantiasa ingat bahwa semuanya itu tidak merubah siapa diri kita, demi untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan itu semua kita lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menaikkan syukur di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih firman-Mu sungguh menjawab pergumulan kami. Mampukan kami untuk bersyukur atas berkat dan anugerah-Mu dalam kehidupan kami. Kalau Engkau memberkati kami dengan kekayaan, tolong kami agar tetap mau merendahkan diri di hadapan-Mu dan bersyukur atas semua berkat. Dan mampukan kami untuk mempertanggungjawabkan berkat-Mu bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Mohon ampun atas kekurangan dan dosa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa ini kami alaskan. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, demikian renungan ajaran hidup. Sampai bertemu dalam renungan selanjutnya. Anugerah dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus, pimpinan dan penyertaan Roh Kudus memberkati saudara sekalian. Amin.